Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Kreasi Tekno. Kali ini kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana memulai menggunakan Raspberry Pi, komputer kecil serbaguna berbasis sistem operasi Linux. Ini di sini ada dua tipe Raspberry Pi, kita lihat satu persatu. Ini adalah Raspberry Pi 4 model B. Ini punya prosesor 4 core. Ini prosesornya 1,5 GHz 4 core. Kemudian RAM 4 GB untuk tipe ini. Di sini bisa kita lihat 40 pin GPIO, pin 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai ini 39, 40. Dia punya, kalau Raspberry Pi 4 model B ini punya satu slot satu slot USB tipe C, kemudian 2 HDMI untuk dual monitor, kemudian ada audio out nih, dan port USB yang tersedia ada 4, ada 2 USB 3 dan 2 USB 2. Ini juga termasuk dengan soket untuk jaringan. Sedangkan yang satu lagi ini adalah Raspberry Pi Zero W. Jadi Raspberry Pi Zero yang mempunyai wireless connectivity, ada wireless dan Bluetooth. Ini juga sama 40 pin GPIO dan pinnya kompatibel dengan yang model 4 tadi ya. Ini terdiri dari hanya single core 1 GHz. Kemudian dia punya slot mini HDMI ini dengan 2 slot micro USB. Yang satu ini hanya digunakan untuk keperluan charging saja, sedangkan micro USB slot yang kedua itu digunakan untuk charging maupun transfer data. Ini slot micro SD card sama tadi yang model 4, dia ada di belakang slot micro SD card-nya. Jadi kita sama-sama bisa menggunakan micro SD card untuk data storage dan juga sekaligus nanti masang sistem operasi di sana. Nah, begitu. Di contoh video selanjutnya kita akan menggunakan versi yang lebih simpel. Jadi kita akan menggunakan yang Raspberry Pi Zero ini. Nah, kemudian untuk memudahkan kita belajar, saya juga akan menggunakan breadboard seperti ini. Nah, ini breadboard yang akan kita gunakan untuk memudahkan kita menyambungkan, kemudian memasang komponen. Nah, breadboard ini sudah dilengkapi dengan konektor ini ya. Dan 40 pin ini 1 2 3 ini 20, ini 20, 40 pin ini bersesuaian dengan 40 pin GPIO yang ada di Raspberry Pi. Mau yang Zero, mau yang model 4 tadi sama aja. Seperti itu. Jadi nanti kita akan sambungkan ini ujungnya ke sini. Nah, sehingga kita nanti tidak akan lagi atau tidak perlu lagi nyolok langsung ke pin yang ada di Raspberry-nya, tetapi kita akan menggunakan breadboard ini untuk memasang komponen supaya lebih mudah dan lebih rapi. Seperti itu. Nah, supaya lebih rapi lagi, ini Raspberry Pi Zero-nya kita beri cangkang ya. Kita beri cangkang. Kita pasang baut, skrup. Kemudian setelah terpasang,
kita akan pasangi kabel ke breadboard. Ini sip. Nanti kita juga akan pasangkan SD card setelah micro SD card ini, setelah kita pasangi sistem operasi. Kita akan ke laptop dulu setelah ini untuk mempersiapkan micro SD card ini supaya nanti bisa terpasang di sini dan menjalankan sistem operasinya. Sekarang kita akan mulai menyiapkan sistem operasi untuk Raspberry Pi. Ada beberapa software yang harus kita download. Yang pertama adalah OS-nya itu sendiri, Raspberry OS. Kita ambil yang Raspberry OS official aja ya, jadi kita akan menggunakan versi standar Raspberry OS. Nah, ini ada 3 pilihan di sini. Yang pertama itu lengkap dengan desktop dan semua software yang direkomendasikan. Kemudian yang kedua itu hanya desktop saja, tidak termasuk software-software yang direkomendasikan. Nah, yang ketiga ini yang paling ringkas karena hanya OS-nya saja. Download size-nya yang ini 2,8 GB, yang ini 1,1, yang ini 438 MB. Nah, kita ambil yang ini saja karena satu lagi kita kan akan menggunakan Raspberry Pi Zero. Jadi kapasitas processingnya juga nggak begitu besar, RAM hanya 512 MB, sehingga nanti pada saat kita development itu kita tidak akan coding menggunakan GUI ya, menggunakan GUI di sana, tetapi kita akan menggunakan laptop untuk keperluan development dan connect SSH ke sana melalui Wi-Fi karena Raspberry Zero Way-nya kan sudah punya Wi-Fi. Ini satu yang harus kita download. Ini tinggal klik download aja. Selanjutnya setelah terdownload, ini dicontoh di komputer saya, di folder download itu ada ini 2021-01-11, ini revisi 11 Januari 2021, Raspberry OS Buster ARM HF. Ini berarti versi ARM 32 bit. Nah, inilah nanti yang akan dipasang di Raspberry Pi Zero kita. Kemudian berikutnya yang harus kita download adalah Imager. Nah, yang ini nih. Imager ini untuk ngopi dari disk image OS tadi yang kita download barusan ini ya, ke dalam micro SD card kita. Nah, ini micro SD card kita sudah ini micro SD card kita sudah dipasang, dia masih kosong. Ini yang nanti akan kita pakai sebagai boot disk, sekaligus juga data sih di situ. Itu yang kedua tadi Pi Imager ya. Setelah OS-nya di-download, kemudian kita download Imager. Download Raspberry Pi Imager dari sini. Nah, ini. Kalau teman-teman menggunakan Windows, silakan di-download di yang versi Windows ya. Hasil downloadnya bisa kita lihat kalau di sini karena menggunakan Linux, hasil downloadnya adalah Imager 1.5 AMD 64 karena ini yang Linux berbasis Ubuntu ya. Ubuntu kan menggunakan
file deb sebagai file file installer aplikasi. Kemudian yang ketiga Visual Studio Code, karena nanti kita coding akan menggunakan Visual Studio Code di laptop kita. Ini Visual Studio Code bisa di-download dari Visual Studio Code bisa di-download dari sini. Kalau teman-teman menggunakan Windows, silahkan download dari sini. Installer untuk Windows 64 bit misalnya, ambil ini. 32 bit, ambil ini. Saya sendiri karena menggunakan Linux Mint, turunannya Ubuntu atau Debian, saya ambil yang ini. Nah, hasil downloadnya ini. Software berikutnya yang harus kita punya juga adalah text editor. Nah, kalau saya di sini menggunakan Skype, SCITE. Nah, teman-teman pengguna Windows sebaiknya sih menggunakan editor seperti Notepad++ misalnya. Notepad++ bisa di-download di sini. Ini versi terbaru 7.9.2. Perangkat lunak kelima setelah tadi kita punya text editor itu Nmap. Nmap ini nanti akan kita gunakan untuk mencari IP address si Raspberry Pi kita di dalam jaringan itu berapa. Network mapper. Nah ini untuk Windows, download saja binary-nya Nmap 791 setup. Nah nanti kita akan punya software Nmap. Untuk teman-teman pengguna Windows, ambil yang versi Windows binary ini. Nah untuk teman-teman pengguna Linux seperti saya, kalau di distro berbasis Debian atau Ubuntu, tinggal ketik sudo apt get install nmap. Seperti itu. Kemudian, tadi Skype kalau di Linux, installnya juga sama, sudo apt get install Skype. Nah di saya karena dua-duanya sudah terpasang, jadi tidak dilakukan download dan instalasi ulang. Sebagai rangkuman, saat ini kita harusnya sudah punya beberapa software. Yang pertama Raspberry Pi Imager, ini untuk ngopi tadi OS ke microSD card. Kemudian text editor, kalau teman-teman pengguna Windows saya sarankan untuk menggunakan Notepad++ atau sejenisnya ya, yang memang ditujukan untuk editing text atau editing code gitu. Kemudian perangkat lunak ketiga yang harusnya sudah kita punya itu Visual Studio Code. Perangkat lunak yang keempat Nmap. Untuk ngetes Nmap kalau di Linux, jalankan Nmap minus version, misalnya di sini Nmap versi 7.80 yang terpasang. Oke, itu tentang software yang dibutuhkan. Nah, kemudian langkah selanjutnya ngopi disk image ke dalam microSD card. Nah, untuk keperluan ini kita jalankan Raspberry Pi Imager tadi yang sudah kita download sama-sama dan kita pasang OS-nya. Kita pilih use custom sini karena kita akan menggunakan image yang tadi kita download sendiri. Kemudian kita ambil file zip yang isinya tadi disk image OS. Kemudian setelah OS-nya kita pilih, SD card-nya dipilih.
hanya ada satu SD card yang nempel di komputer saya yang ini, jadi pilihannya juga cuma satu. Setelah itu write. Ini akan ada pertanyaan apakah micro SD card ini akan dihapus datanya semuanya. Kita jawab iya aja, karena toh memang tadi juga kan masih kosong, belum ada datanya. Kita akan diminta mengisikan user password administrator, password root kalau di Linux. Kita tunggu dulu. Dia dia nulis ke micro SD card. Sudah selesai, SD card-nya sudah boleh dicabut. Tetapi tunggu dulu, kita masih perlu mengisikan atau mengkonfigurasi SD card supaya nanti si SD card ini begitu kita pasang di Raspberry Pi itu dia langsung booting otomatis dan nyambung ke Wi-Fi yang kita mau, karena kita akan menggunakan fungsi Wi-Fi yang ada di Raspberry Pi Zero W tadi untuk connect ke komputer kita. Nah, yang tadi awalnya hanya satu partisi, sekarang micro SD card itu menjadi dua partisi, root fs dan boot. Ada dua hal yang harus kita lakukan supaya Raspberry Pi-nya otomatis connect ke Wi-Fi dan kita bisa SSH ke situ. Yang pertama, pada partisi boot itu kita buat satu file kosong. Ini file kosong aja. Nama filenya harus SSH. SSH saja ya, jadi tanpa extension. Nggak ada extension TXT misalnya. Nah, makanya kalau teman-teman menggunakan Windows, sebaiknya menggunakan Notepad++ saja untuk membuat file kosong seperti ini. Ini kita lihat udah ada file SSH tanpa extension dan isinya kosong. Kemudian yang kedua, di root fs, di bawah folder etc, kemudian wpa supplicant, di sini ada wpa supplicant.conf. Kita harus menambahkan konten ke sini, karena yang edit harus root. Nih saya gunakan terminal supaya bisa menjalankan sudo skype wpa supplicant.conf. Nah, file ini sudah ada isinya 2 baris. Kita tinggal menambahkan aja beberapa tambahan konfigurasi. Ini jangan ada baris kosong kelewat ya. Kita tambahkan beberapa baris. Yang pertama, country sama dengan ID. Kemudian network sama dengan, ini juga antara sama dengan, jangan ada spasi ya. SSID sama dengan, ini yang punya saya tadi, Wi-Fi-nya namanya kreasi. Kemudian PSK, ini passwordnya ya. 123456778. Disesuaikan dengan setting di tempat teman-teman ya. Kemudian KMGMT, key management sama dengan WPA PSK. Ini sih mestinya sama nih karena umum sekali kan ini. Nah, setelah lengkap seperti ini, simpan lagi. Kemudian keluar. Nah, kita untuk memastikan kita cat coba ya. Kita print isi wpa supplicant.config. Ini lupa harus sudo. Nah, seperti ini. Tidak ada baris yang kosong. Kemudian ini nyambung ya. Nah, sekarang baru boleh kita keluarkan micro SD card-nya di jack. Dan sekarang akan kita boot ke Raspberry Pi. Ini
SD card yang tadi baru kita copot dari laptop, kita masukkan ke sini, kemudian kita nyalakan Raspberry Pi-nya. Lampunya ngedip, tanda ada aktivitas. Kita tunggu dulu beberapa menit. Kemungkinan cukup lama waktu yang dibutuhkan untuk booting pertama kali karena dia juga harus meresize partisi. Kita tunggu sampai lampunya benar-benar berhenti ngedip. Proses bootingnya udah selesai. Baru nanti kita akan cari IP address-nya berapa dia menggunakan Nmap. Ini mungkin perlu waktu 2-3 menit. Ini IP address laptop kita adalah 192.168.43.252. Kita akan cari Raspberry Pi di segmen yang sama menggunakan Nmap sudo nmap 192.168.43.0/24. Ini artinya kita akan nyari di segmen 43 dari mulai 192.168.430 sampai 43255. Ini yang kita cari. Jadi Raspberry Pi kita itu nama defaultnya, nama host defaultnya dari OS tadi yang kita pasang ya, itu Raspberry Pi. Sehingga inilah IP address dari Raspberry Pi kita yang baru kita pasangi OS tadi. IP address-nya 192.168.43.135 dan port SSH-nya terbuka. Nah, sekarang kita bisa SSH ke situ. Pi, ini username defaultnya Pi ya. Username default untuk Raspberry Pi yang baru saja dipasangi OS tadi itu adalah username-nya Pi, password-nya Raspberry. 192.168.43.135. Yes. Raspberry. Oke. Ini adalah mesin ini Raspberry Pi Zero W yang baru kita pasang. Kita cek bener nggak storage-nya misalnya 64 GB. Nah, setelah masuk ke sini, ada beberapa konfigurasi yang biasanya kita lakukan di awal ya, ketika kita setup mesin baru. Kita akan jalankan raspi-config. Misalnya hostname, kemudian ganti password yang tadi awalnya Raspberry kita ganti dengan password lain. Kita akan pakai raspi-config untuk mengganti itu. Di system option ini kita akan mengganti password yang paling penting ya. Nah, password barunya apa? Ini nanti teman-teman terserah password barunya apa. Misalkan aja ini saya isi 123456778. 123456778. Oke, passwordnya udah berubah. Kemudian hal lain, hostname, nama host. Nah, maunya apa? Nama hostnya. Awalnya Raspberry Pi. Sekarang kita namakan aja ini P0WH. P0WH. Kemudian apalagi yang wireless LAN nggak usah, password dia sudah. Ini nggak usah. Nah, power LED juga saya sih biasanya ngubah
supaya LED-nya itu nyala kalau ada aktivitas disk. Kemudian apalagi ya, dari display option ini nggak perlu diubah. Interface sementara kita nggak akan mengubah dulu. Performance nggak perlu, overclock kita nggak, fan kita nggak punya. Localization, nah ini boleh nih, misalnya lokalnya. Udah ada lokal terpasang apa belum? Di sini yang sudah terpasang NGB UTF-8, biarin aja lah ini, nggak usah diganti. Time zone yang perlu diganti supaya setting waktunya sama dengan kita. Asia, pilih lagi Jakarta. Oke. Ada lagi nggak? Keyboard nggak perlu. Country, WLAN country tadi kita udah set, nggak perlu juga. Advance enggak, GL enggak, kita nggak main grafik. Update, nah ini boleh, mungkin penting biar dia update OS-nya ke yang paling baru. Update sudah. Finish, kita selesai aja sampai sini. Kita cek date coba sekarang ya. 407 WIB 31 Januari. Ya, sama. Berarti udah benar. Nah, sekarang persiapan kita untuk menyiapkan OS, kemudian mengkonfigurasi supaya dia boot otomatis ke WiFi udah selesai. Kemudian beberapa konfigurasi tadi udah selesai juga. Ini kita harus reboot supaya misalnya nama host berubah. Ini masih Raspberry Pi, padahal kita tadi sudah ubah menjadi P0W. Ini kita akan booting dulu supaya dia masuk lagi ke nama host yang baru. Sebelum kita lanjutkan teman-teman, tadi saya contohkan SSH ke Raspberry Pi. Kalau dari Linux kan, karena SSH itu kan software bawaan ya, jadi tidak perlu install. Teman yang di Windows, sebetulnya Windows 10 itu sudah ada SSH di dalamnya. Nanti teman-teman bisa ikuti step-step di sini untuk mengaktifkan. Jadi dia adalah optional features yang bisa diaktifkan. Nah, setelah aktif, kita menjalankan SSH langsung dari command prompt-nya. Nah, kalau yang tidak, cara alternatif lain menggunakan software khusus untuk connect ke SSH server, antara lain PuTTY, PuTTY. Silahkan teman-teman menggunakan metode mana yang lebih disukai. Kita lanjut. Tadi itu server. Tadi itu Raspberry Pi kita udah di restart, dan sekarang kita coba lagi masuk ke situ 192.168.43.135 1234567 maksudnya. Nah, sekarang nama hostnya udah bener nih, udah P0WH. Tadi namanya yang kita set ternyata P0WH bukan P0HW doang ya.
Jadi kita sudah berada di sini, lower lah kalau kita belajar pemrograman kan. Seperti ini. Yang di bagian sini ini adalah penomoran pin berdasarkan nomor urut ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Nih nomor 1 ini berarti di sini nih. Kalau di board ya. Nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, untuk keperluan tes LED blink ini, rangkaian kita jadinya seperti ini. Ini ada LED, positifnya di sini. Ini breadboard, karakteristiknya semua yang di tengah, di bagian tengah ini ya, itu nyambung ke sini, tapi tidak ke sini ya. Jadi teman-teman, untuk memudahkan kita mempelajari skematik ya, saya menggunakan FreeSync di sini. Nah, ini tampilan softwarenya. Kemudian di bagian kanan ini pin layout dari Raspberry Pi 0W maupun Raspberry yang lebih baik. Itu sudah ada berbagai parts atau komponen kayak ini, misalnya LED, ini resistor ini 220. Kemudian ini board Raspberry Pi. Nah, penomoran pinnya kalau kita perhatikan di sini ya, ini penomoran pin berdasarkan nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya sampai 40. Nah, tetapi di Raspberry Pi itu kita bisa juga mengidentifikasi si pin itu berdasarkan nomor GPIO-nya. Misalnya, pin nomor 2 itu nomor GPIO-nya 2 juga. Pin nomor 5 itu GPIO 3. Jadi kalau nomor GPIO-nya ngacak, kayak misalnya ini nih. Ini GPIO 14, 15, 18, terus 23, 24, 25. Nah, yang ini malah 16, 20, 21 gitu. Nah, untuk keperluan sebelumnya, karakteristik blackboard itu seperti ini nih. Jadi kalau kita misalnya bikin gambaran, ini semua yang satu kolom ini nyambung nih. Demikian juga ini nyambung. Jadi di lubang manapun di sebelah sini, nah dia sebenarnya nyambung. Nah, di bagian pinggir ini nyambungnya ke arah sana. Jadi ini nyambung, kemudian ini juga nyambung ke sana. Yang ini juga sama, nyambung ke sana. Yang ini nyambung ke sana. Nah, yang di pinggir ini biasanya dipakai untuk jalur VCC dan ground. Seperti itu. Jadi kalau kita buat susunan seperti ini artinya positifnya LED, anodanya itu nyambung ke sini, ke resistor. Kemudian ujung resistor satu lagi nyambung ke sini. Nah, sedangkan jalur satunya lagi, negatifnya LED itu nyambung ke ground karena dia nyambung ke sini. Nah, seperti itu. Resistor nyambung lagi ke pin 18. Kemudian negatifnya LED ini nyambung ke ground.
Sekarang kita mulai coding untuk membuat LED-nya blink. Sebelum kita mulai coding, di Raspberry kita perlu ada library yang dipasang karena kita mau coding dengan menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Raspberry Pi kita sampai tadi IP-nya 168.43.135. Kemudian ketikkan password. Setelah masuk ke sini, kita sekarang akan install library Python untuk keperluan akses terhadap port GPIO di Raspberry. Kita tinggal ketik sudo apt-get install python rpi.gpio python 3 rpi.gpio. Oke, persiapan dari sisi Raspberry-nya selesai. Sekarang persiapan dari sisi IDE. Kita akan menggunakan Visual Studio Code. Di Visual Studio Code, karena kita mau connect ke Raspberry Pi melalui SSH, maka kita perlu nambah extension di sini ya. Extension kita pasang aja SSHFS. Nah ini nih, SSH file system. Supaya kita bisa akses folder di Raspberry Pi melalui Visual Studio Code. Kita pasang dulu. Oke, sudah terpasang. Kemudian Ctrl Shift P untuk masuk ke kemudian kita jalankan command palette. Ini view command palette atau Ctrl Shift P. Kita ketikkan SSHFS. Nah, kan ini P0WH. Ini namanya bebas aja sebenarnya. Kemudian config-nya disimpan di settings JSON. Nah, di sini kita isikan beberapa sana dan manggil folder tadi yang sudah kita definisikan, yakni /home/p. Nah, ini adalah file system atau folder yang ada di Raspberry Pi. Sebagai contoh nih, kalau misalnya ini tadi kita sedang di sini kan, kita buat sekarang satu folder namanya
apa ya, code lah, kita buat folder itu ya. Terus kalau kita refresh di sini juga ada folder code. Kemudian kalau misalnya saya buat satu file di sini, file baru, misalnya kita namakan 01 ledblink.py, kita akan buat satu file Python ledblink.py, maka di Raspberry-nya juga akan ada file tersebut. Nah, jadi code ledblink 01 ledblink.py. Nah, jadi sudah sinkron ya antara struktur folder yang berada di dalam Raspberry dengan yang ada di Visual Studio Code kita sekarang. Ini bisa kita tutup, bisa juga dibiarkan beritahu kita tentang misalnya sesuatu yang harus dipasang. Nah, dalam hal ini Python extension, kita pasang aja ELANS. Kita mulai coding sekarang. Kita import rp gpio s gpio, kemudian from time import sleep. Kita akan gunakan sleep ini untuk nanti membuat jeda gitu antara LED mati dengan LED hidup. Kemudian GPIO set warnings false, GPIO state mode, GPIO. Nah, ini mode itu terkait dengan bagaimana kita akan mengidentifikasi pin. Apakah mau kita identifikasi menggunakan nomor urut 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, mode GPIO board, maka pin ini akan diidentifikasi sebagai pin nomor 16. Nah, Nah, kalau menggunakan BCM, maka pin ini diidentifikasi sebagai nomor 23. Seperti itu. Nah, untuk contoh ini kita pakai BCM aja ya. Kemudian mode sudah kita pilih, mode BCM. Kemudian kita akan setup si pin yang tadi kita gunakan. Di set GPIO high. Nah, ini akan membuat LED nyala. Kemudian kita diamkan 1 detik. Setelah 1 detik diam, kita set lagi output 24 nya low supaya LED nya mati lagi. Nah, kita tunggu
1 detik lagi, begitu seterusnya gitu. Nah, dengan kode seperti ini kita akan buat si LED-nya blinking. Ini kita save dulu ya, save. Kita kembali lagi ke Raspberry Pi kita. Nah, meskipun tadi coding di Visual Studio Code, tapi kita bisa lihat juga isi ini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menjalankannya, kita tinggal jalankan Python 01 LED blink P. Teman-teman bisa lihat hasilnya seperti ini. Nah, ketika kita jalankan, ini sekarang blinking, nyala, 1 detik nyala, kemudian 1 detik lagi mati. Seperti itu.